Kejagung tetapkan 5 tersangka baru korupsi timah. Tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka. 5-nya kami sangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini belum selesai, ya artinya dari ranting, dahan, dan apakah akarnya juga akan diambil gitu kan. Nah ini kan harus dilihat apakah mungkin Kejaksaan Agung punya sikap yang cukup kredibel atau tidak pandang bulu. Nah ini yang harus kita bisa melihat sama-sama bahwa memang harus seperti itu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau tidak ada orang daerah tersangka ini unik gitu. Nah jadi Kejaksaan Agung itu sudah sejujurnya sudah mengorbankan dirinya, yaitu di daerah, menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka serius. Mereka langsung dari Kejaksaan Agung ke sana, bagaimana koordinasinya, bagaimana mereka menyita, bagaimana mereka memaparkan kepada publik tentang kegiatan-kegiatan mereka. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah memberikan nilai yang terbaik, tinggal menunggu bagaimana korporasinya lebih banyak lagi ditersangkakan. Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka baru dalam dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tibeka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung dalam keterangan pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat 26 April 2024 malam. Menurut Kuntadi, tim penyidik memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu saksi berinisial Hail tidak bisa hadir karena sakit. Setelah 8 jam pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka. Ujarnya, berikut adalah perinciannya. Hail, Beneficiary Owner PT TIN BFR, Marketing PT Tinsin SW, Kepala Dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 SD awal Maret tahun 2019 Sedik BN, PLT Kadis SDM Babel Maret tahun 2019. Hais, PLT Kadis SDM Babel yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kadis SDM Babel setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. 3 orang diantaranya untuk penyidikan ditahan. Ujar Kuntadi, perincian tempat penahanan adalah sebagai berikut: AFR, Rutan Salemba Kejagung; BKS, Rutan Salemba Jakarta Pusat; CFSW, Rutan Salemba Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN, karena alasan kesehatan yang bersangkutan, tidak ditahan. Sedangkan tersangka HL yang tidak hadir selanjutnya oleh tim penyidik akan dipanggil untuk menjadi tersangka, kata Kuntadi. Kejaksaan Agung Kejagung kembali menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan INGOP PT Timah tahun 2015 sampai tahun 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan kelimanya masing-masing adalah L, Beneficial Owner PT TIN, FR selaku Marketing PT TIN, kemudian SW, Kepala Dinas SDM Bangka Belitung periode Maret tahun 2015 sampai tahun 2019, WN selaku PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung tahun 2019 dan AS selaku PLT Kepala Dinas SDM yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas. Selanjutnya setelah dilanjutkan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, kata Kuntadi dalam konferensi pers, Jumat 26 April. 3 tersangka yakni IFR, KS, dan SW ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara, tersangka BN tidak ditahan
karena alasan kesehatan mencapai Rp271 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis, yakni kerugian ekologi sebesar Rp183,7 triliun,